Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok satu Retail Supply Chain Management. Di sini bakal ngejelasin nih tentang bisnis kami yaitu Applik. Nah, di bisnis kami ini itu ada 5 founder. Yang pertama ada aku, Dava, terus Ada next, aku, Feby. Dan ada aku, Deandra. Ada aku, Nadia. Ada aku, Bagus. oke. Bisnis ini terkait aneka macam olahan kain, yang mana akan membantu UMKM dalam menjalankan bisnisnya juga. Oke, next. Nah, yang mau latar belakangi Applik itu ada, kami melihat dari latar belakang berupa UMKM konvensional di Indonesia itu memerlukan perhatian khususnya di bidang ancaman dan peluang. Di bidang ancaman itu sendiri ada kesulitan modal, kemudian juga ada segmentasi pasar yang kurang jelas. Di bidang kesulitan modal itu mereka seringkali mengeluhkan bahwa harga bahan baku itu semakin tinggi namun permintaan pelanggan menurun. Selain itu, di segmentasi pasar juga mereka tidak menyebutkan dengan jelas siapa orang yang menjadi sasaran layanan mereka. Kemudian dalam hal peluang itu sendiri ada tingginya minat konsumen terhadap fashion. Dilihat dari hasil survei minat konsumen dalam berbelanja online, fashion terbukti meraup 63% dari total keseluruhan hasil survei. Maka dari itu, Applik Company Group melahirkan Applik, yaitu jasa layanan kustomisasi di bidang fashion yang mengedepankan kustomisasi dalam beraneka ragam permintaan desain dan model aneka olahan kain. Di balik itu, Applik juga memiliki berbagai macam keunggulan. Yang pertama, memiliki standar seleksi yang tepat untuk menentukan mitra penjahitnya, kemudian juga mengedepankan tingginya customer experiences, kemudian juga memiliki berbagai macam jenis kain dari seluruh penjuru Indonesia guna meningkatkan eksistensi kain tradisional nenek moyang, serta yang terakhir adalah memanfaatkan digitalisasi melalui platform yang tentunya bisa diakses melalui Android maupun iOS. Nah, oke, selanjutnya adalah kelebihan dari Applik. Applik ini memiliki 4 kelebihan utama. Yang pertama adalah menyediakan berbagai kain sehingga dapat memenuhi keinginan customer. Karena yang kita tahu, seperti yang kita tahu, Applik ini menyediakan fashion custom yang mana customer akan membentuk pakaiannya sendiri gitu. Yang mana mereka harus berkreasi sesuai keinginan sendiri. Yang kedua, itu kita memberdayakan produk UMKM, produk dalam negeri. Seperti yang kita tahu, karena kita mengambil stok kain itu dari UMKM sehingga kita membuat mereka itu menjadi terberdaya seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada juga membiarkan pelanggan untuk berkreasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau produk kami ini adalah fashion custom yang yang dikreasikan oleh customer itu sendiri sehingga kita tidak ada batasan apapun dalam pakaian ini gitu. Yang terakhir adalah premium quality di mana kita menghasilkan pakaian yang eksklusif atau premium dikarenakan kualitas yang ada dan juga berbeda secara signifikan dengan pakaian di luar karena pakaian ini tuh diproduksi langsung berdasarkan kreativitas dari customer itu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya adalah customer experience dan flowchart dari proses bisnis Applik. Customer experience dari Applik dimulai dari aktivitas login account dari pelanggan. Setelah masuk ke dalam akun, pelanggan membuka menu beli yang kemudian akan ditampilkan katalog produk dari Applik. Berdasarkan dari pilihan kain yang ditawarkan, pelanggan kemudian memilih beberapa jenis kain yang ingin digunakan pada produknya. Setelah memilih kain, pelanggan akan memilih jenis produk yang dibuat, baik jenis maupun ukurannya. Setelah memilih produk yang ingin dibuat, Applik akan menampilkan beberapa pilihan desain yang dapat dipilih oleh pelanggan. Pelanggan dapat memilih desain pada tiap part atau bagian dari produk secara terpisah. Setelah menentukan desain yang akan digunakan, Applik akan memberikan estimasi harga produk yang sudah disesuaikan dengan kain, jenis produk, dan desain yang dibuat. Setelah pelanggan mengkonfirmasi harga produk yang diberikan, pelanggan melanjutkan ke proses pembayaran yang dimulai dengan melengkapi informasi pengiriman seperti alamat pengiriman dan metode pembayaran. Kemudian, pelanggan akan melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Dan yang terakhir, pelanggan dapat menunggu produknya untuk diproduksi dan dikirimkan. Selanjutnya adalah flowchart dari proses bisnis Applik. Dimulai dari desain yang masuk dari pelanggan, sistem akan membreakdown part dan desain dari produk yang dipesan. Setelah mendapatkan list part dan desain dari pesanan pelanggan, part tersebut akan dicek ketersediaannya.
Apabila part tidak tersedia, part tersebut akan diproduksi terlebih dahulu, namun apabila part tersedia, produk akan langsung melalui proses assembly. Dan setelah produk selesai di-assembly, produk akan dikemas dan dikirimkan kepada customer. Next. Oke, setelah mengetahui flow bisnis proses dari Aplik sendiri, kita juga perlu mengetahui kompetitor dari Aplik. Nah, kompetitor dari Aplik ini yang paling besar itu adalah bisnis bernama Custom. Jadi custom ini apa? Custom ini adalah one-stop fashion service yang mana menyediakan pelayanan menjahit berbagai model dengan kain yang dikirim oleh customer. Jadi pembeda dari Aplik dan juga uh, custom ini menyediakan layanan berupa service di mana dia akan menjahitkan pakaian berdasarkan kain yang dikirim oleh customer itu sendiri. Nah, custom ini juga memiliki beberapa kelebihan yang mana juga sedikit mirip dengan apa yang dimiliki oleh Aplik. Yang pertama adalah memberikan kebebasan bagi customer untuk menentukan model pakaian yang diinginkan, sama seperti Aplik. Lalu yang kedua, menjual aksesoris di samping produk pakaian yang ditawarkan. Nah, untuk kelebihan kedua ini, Apple belum menyediakan hal tersebut, sehingga bisa dibilang kelebihan custom ini, yang kedua ini sedikit lebih unggul daripada Apple. Dan yang terakhir itu memiliki brand marketing yang sangat baik. Sedangkan untuk Apple sendiri, yang masih baru dirintis itu tentunya belum memiliki brand marketing sebagus itu, sehingga harus perlu dikembangkan lebih lanjut. Setelah kita mengetahui beberapa macam benefit dan juga keuntungan-keuntungan dari Aplik dan juga cara kerja dari Aplik itu sendiri, kita akan selanjutnya menentukan harga dari Aplik. Aplik sendiri memiliki beberapa aspek untuk menentukan harganya yang bisa dilihat di sini adalah ongkos, product type, model customization, jenis bahan. Dalam ongkos bisa dibagi lagi menjadi raw material, jenis produk, dan model dan sejenisnya, di mana ini akan mempengaruhi harga dari ongkos UKM yang kita akan ajak bermitra. Nah, di sini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Jadi pembedanya di sini dengan jenis bahan yang di kanan adalah di mana di ongkos ini sendiri adalah penghitungan yang berasalkan dari UKM-nya. Sedangkan yang di kanan itu penghitungan berdasarkan yang diterapkan di aplikasi kita. Nah, yang di kanan di kiri juga bisa dilihat adalah berupa gambaran apa yang dimaksud dengan product type, apa yang dimaksud dengan model customization. Di sana bisa dilihat ada bunga dan semuanya itu dimasuk dengan model atau customization, dan juga jeans dan kawan-kawan itu dimasuk jenis bahan. Dengan hal-hal ini dan aspek-aspek ini kita bisa menentukan price estimation. Dengan tingginya variabilitas atau variabel yang ada di sini, kita tidak bisa menentukan secara pasti, namun inilah gambaran dasarnya atau background-nya dari harga kami, yaitu untuk murah atau low quality itu berkisaran 130.000 dan seterusnya, dan untuk mahal atau high quality itu berkisaran dari 350.000 dan seterusnya. Oke, dilanjutkan dengan supplier itu. Jadi dari Aplik sendiri memiliki beberapa supplier. Supplier di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu supplier dari untuk UKM-nya atau pekerjaannya, dan juga ada dari raw materialnya. Di raw material sendiri juga ada beberapa aspek yang kita akan lihat, yaitu pertama ada harga material itu sendiri, apakah material itu bagus dan sejenisnya. Yang kedua ada lokasinya material tersebut, apakah lokasinya dekat dengan UKM-nya atau tidak sejenisnya. Yang ketiga ada jenisnya, ya jadi jenis bahannya itu sendiri atau raw material itu sendiri. Dan keempat itu ada quality-nya, di mana raw material itu diharapkan sudah memiliki quality yang baik dan juga memiliki variansi atau perbedaan yang kecil. Dan selanjutnya untuk aspek-aspek yang ada di UKM, yaitu ada kesiapan UKM itu sendiri, apakah dia sudah siap menerima pesanan dari kita secara jumlah yang banyak atau mendadak. Yang kedua itu harga yang berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu ongkos-ongkosnya, karena setiap UKM akan memiliki perbedaan di harganya. Yang ketiga ada lokasi, di mana apakah dia dekat dengan lokasi pemesan. Yang keempat ada batasan, di mana itu akan membahas tentang legalitas atau perjanjian yang ada dengan UKM yang ada. Yang keempat itu ada kualitas, yaitu ya kualitas yang dihasilkan dari barang UKM itu sendiri. Setelah dijelaskan proses bisnis dari Aplik, sekarang kita juga akan menjelaskan strategi logistik yang diterapkan oleh Aplik dalam menjalankan keberlangsungan bisnisnya. Jadi di sini digunakan strategi 7R. Yang pertama itu right product, karena produk yang ditawarkan itu bersifat customisasi, jadi konsumen dapat memesan produk sesuai dengan preferensi masing-masing. Yang kedua itu right customer, produk yang
produk aplik itu dapat diterima oleh konsumen dari berbagai kalangan karena produknya juga bersifat kustomisasi yang mengikuti model tren masa kini. Yang ketiga itu right quantity. Di sini ada 2 aspek yang diperhatikan, yaitu right number of unit dan right size of product. Dari right number of unit sendiri itu, Aplik selalu memperhatikan dan memastikan jumlah produk yang dikirimkan itu sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Juga Aplik selalu memastikan ukuran produk telah sesuai dengan pesanan konsumen. Lalu yang keempat ada right time, di mana Aplik menyediakan layanan premium untuk mempercepat proses produksi dari pesanan konsumen. Yang selanjutnya ada right condition, dalam memastikan kualitas produk pada proses pengiriman. Dari Aplik ini memperhatikan pengawasan yang dilakukan agar produk yang dikirimkan dapat sampai ke tangan konsumen dengan aman. Yang selanjutnya ada right price, harga produknya itu disesuaikan dengan jumlah dan jenis bahan yang digunakan, keunikan, serta kecepatan produksi. Dan yang terakhir ada right place. Proses pemesanan Aplik dapat dilakukan melalui beberapa platform seperti website, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu, proses pengiriman barang juga dilakukan dengan third party logistik, di mana konsumen dapat melacak posisi produk secara real time. Aplik sendiri memiliki target spesifik dalam menentukan karakteristik konsumennya. Target konsumen Aplik sendiri adalah penduduk Indonesia yang sudah memiliki dictionary income yang baik, yang berupa berumur 16 sampai 60 tahun dengan pertimbangan sudah paham mengenai user interface dan customization pesanan. Yang dimaksud di sini adalah bisa menggunakan web dan internet. Dan di sini ada detail-detail dari persebaran penduduk. Jadi persebaran penduduk sendiri, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 adalah 270,20 juta jiwa, dengan 56% itu penduduk ada di Jawa, dan 21% itu ada di Sumatera, dan yang paling sedikit ada di Papua sejumlah 3,87%. Dan di sini persebaran jenis kelamin di Indonesia memiliki perbandingan yang hampir mirip, di mana 100 penduduk perempuan akan berbanding dengan 102 penduduk laki-laki. Dan untuk persebaran umurnya sebanyak 70,72% masih berada di usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Dan untuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berkisaran 59 juta, dengan pendapatan terbesar dimiliki Provinsi Jawa Timur sekitaran 10 juta. Berdasarkan di sana juga kita bisa mengetahui tadi tentang jumlah pendapatan. Di sini sekarang kita membahas tentang pengeluaran dan kebutuhan minimumnya. Di sini. Jadi faktor-faktor di sini yang mempengaruhi pengeluarannya adalah rata-rata pengeluaran di kapita Indonesia itu sekitaran 1,2 juta, dengan pengeluaran terhadap barang fashion itu sejumlah 2% dari total penghasilan individu. Sedangkan kebutuhan minimum di sini kebutuhan minimum di sini dapat dilihat di sana sekitaran 1 juta, dan naik biasanya di daerah timur dan di daerah barat, dan turun di daerah timur. Dengan di sini diharapkan pengeluaran dan kebutuhan minimum membantu kita memperkirakan dictionary income, di mana kita sudah mengetahui pendapatannya dan juga pengeluarannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait strategis dari beberapa aspek, yaitu terkait strategis pada stimulus, product awareness, dan juga post-purchase behavior. Di mana stimulus ini adalah kondisi di mana produk kita baru saja datang dan customer belum tahu terkait produk kita ini. Gitu. Nah, strategi yang dilakukan ada 3 di sini, yaitu yang pertama adalah membuat iklan, di mana tentunya kita harus membuat iklan agar menarik pandangan dari customer. Yang kedua, memanfaatkan globalisasi dan juga modernisasi. Seperti yang kita tahu, dengan beriringnya globalisasi dan modernisasi, terutama dalam bidang fashion, itu masyarakat tuh akan semakin tertarik dengan pakaian yang unik-unik. Dan terakhir adalah trend fashion. Dengan adanya trend fashion terutama dari luar, itu akan membawa pengaruh juga ke Indonesia terkait trend fashionnya. Oke, lalu untuk product awareness, jika dirasa stimulus kita ini masih kurang, itu kita perlu product awareness agar masyarakat atau customer itu semakin aware sama produk kita. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah dengan meningkatkan atau memberikan iklan yang lebih advance. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama adalah menggunakan berbagai platform untuk iklan. Jadi tidak hanya melalui media sosial atau semacamnya, tapi bisa media elektronik dan juga media cetak bahkan. Karena yang kedua itu menggunakan sarana IG Ads, Google Ads, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu memberikan display menarik pada iklan. Jadi boleh dari segi model ataupun produk yang diiklankan seperti itu. Di samping itu terdapat juga strategi berupa menyesuaikan dengan demografi yang tepat, karena hal itu tentunya sangat
diperlukan dalam menargetkan pasar ini gitu. Dan yang terakhir, untuk strategi pada post purchase behavior, di mana strategi ini akan menentukan customer itu akan membeli ulang atau tidak, seperti itu. Ini ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menyediakan wadah untuk pelanggan melakukan review sebagai feedback juga bagi kita. Dan kedua itu menawarkan layanan langganan iklan melalui email kepada pelanggan. Yang ketiga itu memberikan layanan customer service. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan demi transaksi yang lebih baik di kedepannya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Applic juga mengidentifikasi kemungkinan perceived risk yang akan dirasakan oleh konsumen. Di sini kami memberikan 6 contoh-contoh resiko yang akan dihadapi oleh konsumen. Yang pertama itu dari segi fungsional, berkaitan dengan apakah Applic akan mampu berfungsi dengan baik. Tentunya Applic akan berfungsi dengan baik karena terbuat dari bahan yang berkualitas dan terpilih dari belahan Nusantara. Yang kedua ada dari segi fisikal, yang berkaitan dengan apakah Applic nantinya akan mengecewakan atau menyakiti pelanggan secara fisik. Tentunya tidak, karena bahan Applic sendiri bahannya adalah lembut dan pola menjahitnya juga premium. Yang ketiga ada dari segi finansial, yang berkaitan dengan kemampuan secara finansial pelanggan untuk menebus produk Applic. Di sini harga yang diterapkan oleh Applic sendiri memiliki beberapa tingkatan, mulai dari yang paling murah atau minimum hingga yang paling mahal dengan standar yang tinggi juga. Jadi pelanggan bisa memilih sesuai dengan kustomisasi yang mereka pilih juga. Yang keempat, ada dari segi sosial berkaitan dengan tanggapan lingkungan pelanggan apabila menggunakan produk Applic. Di sini produk Applic itu tergolong produk premium dari bahan asli, sehingga sosial pelanggan akan mengapresiasi bila pelanggan itu menebus Applic untuk dipakai. Yang kelima, dari segi psikologikal, berkaitan dengan perasaan benar tidaknya pelanggan mengambil keputusan untuk memiliki produk Applic. Tentunya Applic menggunakan bahan-bahan yang lokal, yang premium pula, sehingga dengan Applic pelanggan akan mendukung perekonomian masyarakat dalam negeri. Dan yang terakhir dari segi time, yang berkaitan dengan lama waktu yang dibutuhkan untuk memilih dan membeli produk Applic, seluruh proses permintaan, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman akan selalu terintegrasi dalam satu sistem, sehingga pelanggan hanya perlu duduk manis diam dalam waktu yang singkat, kapanpun dan dimanapun untuk membeli produk Applic. Oke, selanjutnya adalah metode pembayaran. Untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas pada sistem pembayaran Applic, kami menggunakan data yang kami dapat dari website Statista sebagai acuan pemilihan metode pembayaran yang digunakan Applic. Berdasarkan data yang kami dapatkan, sebagian besar pelanggan e-commerce menggunakan metode pembayaran transfer bank, kartu, dan e-wallet. Oleh karena itu, Applic juga akan menawarkan ketiga metode pembayaran tersebut. Sebagai tambahan, Applic juga menawarkan metode pembayaran cash on delivery. Sebagai catatan, hanya tersedia pada pengiriman dengan jarak maksimal 10 km dari lokasi store. Pemilihan metode pembayaran cash on delivery ini diberikan karena adanya pertimbangan untuk memberikan customer experience pada pelanggan untuk dapat melihat produknya secara langsung terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Applic juga memperhatikan 3 aspek kualitas pelayanan pada sistem pembayaran yang ditawarkan. Di antaranya adalah kualitas layanan, keamanan, dan perceived enjoyment. Untuk memenuhi aspek kualitas layanan, Applic memberikan pelanggan akses untuk melakukan sistem pembayaran selama 24 jam, lalu sistem pembayaran dari Applic juga mudah dipahami dan dijalankan, dan transaksi akan diproses dengan cepat. Selanjutnya adalah aspek keamanan, yaitu dengan menyediakan keamanan sistem yang tersertifikasi oleh institusi terpercaya, dan Applic tidak menyimpan data pribadi konsumen pada sistem. Dan yang terakhir adalah aspek perceived enjoyment, yaitu dengan memberikan bukti transaksi melalui email dan atau SMS sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan tahap transaksi pembayaran Applic tidak lebih dari 3 proses, yaitu pemilihan metode pembayaran, melakukan pembayaran, dan konfirmasi pembayaran oleh sistem. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi evaluation of alternatives yang dilakukan oleh konsumen Applic untuk membandingkan alternatif. Yang biasanya konsumen itu membandingkan alternatif dilihat dari beberapa aspek, salah satunya seperti harga, kualitas, dan brand produk. Dari sisi kualitas, Applic selalu mengedepankan kepuasan konsumen dengan menyediakan produk dengan kualitas terbaik dari segi bahan baku, proses pengiriman, serta juga proses produksi yang dilakukan. Dengan kualitas yang premium ini, Applic dapat selalu menjadi alternatif pilihan untuk konsumen yang mengedepankan kualitas.
Selanjutnya dari sisi brand produk, Aplik juga mengedepankan pelayanan terhadap konsumen sehingga konsumen memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Aplik. Ketika brand Aplik ini nanti sudah dikenal oleh masyarakat, hal ini akan menjadi poin plus bagi Aplik untuk menarik konsumen baru. Yang terakhir dari sisi harga, Aplik menawarkan produk dengan range harga yang luas sebagai salah satu strategi agar Aplik dapat bersaing dengan harga yang diberikan oleh kompetitor lain. Next. Setelah evaluation of alternative tadi, di sini ada prinsip purchasing yang diterapkan oleh Aplik dan bertujuan untuk menarik perhatian konsumen agar membeli. Yang pertama ada place of purchase. Di sini Aplik menjalankan bisnisnya dengan berbasis daring, sehingga konsumen ini memiliki kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam pembelian. Selain store online yang dimiliki oleh Aplik, Aplik juga memiliki store offline untuk memfasilitasi konsumen yang ingin datang secara langsung dan melihat proses produksi dari produknya. Lalu yang kedua ada purchase terms. Di sini konsumen akan semakin tertarik untuk membeli produk ketika ada kemudahan dalam pembayaran yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Aplik ini memiliki sistem pembayaran yang mudah dan dapat diproses dalam waktu yang singkat dan terdiri dari beberapa jenis metode pembayaran. Dan yang terakhir ada availability. Di sini Aplik itu merupakan bisnis yang berjalan dengan metode make to order sehingga produk akan selalu tersedia karena proses produksinya itu baru akan dilakukan ketika ada pesanan masuk. Untuk proses pengirimannya sendiri, Aplik juga bekerja sama dengan third party logistik dengan berbagai jenis sehingga konsumen dapat memilih jasa pengiriman sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, itu dia pemaparan kami dari Aplik. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih kontak kita di Line, Instagram, WhatsApp, dan juga email. Terus jangan lupa buat like, subscribe, dan komen ya.